anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang program linier, yaitu menentukan nilai optimum. Untuk mempermudah kalian memahami, ayo kita masuk ke tipe soal pertama. Baik, untuk yang pertama, tipe soal 1, yaitu contoh nomor 1. Nah, kalian perhatikan soalnya. Kalian diberikan sebuah grafik. Di situ kalian diminta untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 3x tambah 2y yang memenuhi daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir pada soal ini merupakan himpunan penyelesaian. Jadi kalian diminta untuk menentukan nilai maksimumnya. Oke, untuk langkah yang pertama, karena bentuk soalnya grafik, otomatis yang pertama itu kalian harus menentukan persamaan garis pada grafik. Oke, jadi kalian lihat di sini ada dua garis ya. Karena ada dua garis, berarti kalian mencari dua persamaan. Nah, Miss anggap garis yang ini adalah garis A dan ini adalah garis B. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu garis A. Nah, garis A ini, oke, Miss tulis dulu ya. Garis A. Oke, pada garis A ini sumbu Y-nya titiknya 4 ya. Karena Y-nya 4, berarti X-nya 0 kan. Ini loh garis A, berarti karena sumbu Y-nya 4, berarti X-nya 0, 0,4. Selanjutnya untuk di sumbu X-nya ini, garis A ini ada di titik 6. Karena X-nya 6, berarti Y-nya 0. Nah, jadi garis A ini memiliki titik 0,4 dan 6,0. Ingat, kalian harus mencari dari sumbu Y terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kalian masukkan ke dalam rumus sebelumnya yang Miss ajarkan untuk mencari pertidaksamaan itu bagaimana. Rumusnya kan AX tambah BY sama dengan A kali B. Nah, A itu adalah yang ini, titik Y, dan B itu adalah titik X. Ini B. Selanjutnya kalian ganti A dengan B-nya. Di sini A-nya kan 4, berarti di sini 4X tambah B-nya kan 6. Berarti di sini 6Y sama dengan A kali B. Berarti 4 kali 6. Nah, berarti persamaan yang kalian dapat adalah 4X tambah 6Y sama dengan 4 kali 6 adalah 24. Nah, untuk persamaan ini bisa kalian sederhanakan dengan cara kalian membagi dengan 2 agar bentuknya lebih sederhana. Berarti semuanya kita bagi 2. Kita bagi 2 sehingga hasilnya 4x bagi 2 adalah 2x dan 6y bagi 2 adalah 3y sama dengan 24 bagi 2 adalah 12. Jadi untuk persamaan garis A adalah 2x tambah 3y sama dengan 12. Selanjutnya kita menghitung nilai di garis B. Nah, persamaan di garis B sama caranya dengan persamaan di garis A. Jadi di garis B kita perhatikan dulu titiknya. Nah, ini garis B. Di sumbu Y titiknya 8, berarti karena Y-nya 8, berarti X-nya 0. Jadi titik yang kalian dapat adalah 0,8. Selanjutnya di sumbu X. Nah, di sumbu X nilainya kan 4. Jadi karena X-nya 4, berarti Y-nya 0. Berarti titik yang kalian dapat adalah 4,0. Nah, selanjutnya sama, kita masukkan ke dalam rumus AX tambah BY sama dengan A kali B. Nah, di sini kan A-nya 8, berarti A di sumbu Y itu 8, dengan B itu di sumbu X itu 4. Berarti A-nya ganti dengan 8, berarti di sini 8X tambah B-nya ganti dengan 4, 4Y sama dengan A-nya 8, berarti 8, B-nya 4, berarti A kali B artinya 8 kali 4. Selanjutnya 8X tambah 4Y sama dengan 8 kali 4 itu 32. Oke, ini kita bisa sederhanakan ya. Kita sederhanakan dengan cara membagi semuanya dengan 4 agar bentuknya lebih sederhana.
karena semua ini bisa dibagi 4. Bagi 4 berarti 8x bagi 4 adalah 2x, dan 4y bagi 4 adalah 1y. Jadi kalian tulis y sama dengan 32 bagi 4 adalah 8. Nah, selanjutnya kalian perhatikan di grafik. Di grafik ini kan ada titik potong. Nah, jadi seperti ini. Untuk menentukan nilai optimum ini, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kalian hanya membutuhkan titik ini saja. Nah, jadi untuk menentukan nilai optimum, maksimum, dan minimum, kalian hanya menentukan titik-titik yang ada di daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian. Nah, di sini daerah penyelesaiannya kan ada 4 titik. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua, ini titik yang ketiga, dan ini titik yang keempat. Jadi untuk yang pertama ini kalian sudah tahu titiknya, yaitu karena y-nya 4, berarti titik yang ini adalah, ini Miss gunakan sebagai titik A ya. Berarti titik A ini adalah karena y-nya 4, berarti di sini 0,4. Selanjutnya titik B ini belum kita dapat. Titik B ini belum kita ketahui karena kita nggak tahu ini dia berpotongan di titik berapa. Selanjutnya titik yang ketiga ini misalnya titik C. Ternyata titik C ini titiknya yaitu x-nya 4. Berarti karena x-nya 4 berarti y-nya 0. Dan titik D ini adalah titik 0,0. Oke, selanjutnya kita mencari dulu titik B ini berapa. Nah, untuk mencari titik B ini berarti kalian harus mencari persamaan dari kedua garis ini. Nah, persamaan yang kalian dapatkan sudah tadi, yaitu persamaan garis A 2x tambah 3y sama dengan 12, dan persamaan di garis B yaitu 2x tambah y sama dengan 8. Jadi kalian mencari nilai titik potong ini dengan cara mengeliminasi dan substitusi nilai dari kedua persamaan garis yang sudah kalian cari. Jadi langkah selanjutnya, langkah yang kedua itu mencari titik potong ya. Mencari titik potong. Nah, sekarang kalian eliminasi kedua garis ini. Miss ingin hilangkan x dulu, maka Miss ingin eliminasi x. Karena ingin eliminasi x, Miss tulis dulu kedua persamaan, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 12, 2x tambah y sama dengan 8. Nah, karena ingin eliminasi x, berarti kalian perhatikan tanda x ini kan sama. Kalau tanda x-nya sama, berarti di sini dikurang. Dan kalian lihat di sini kan angka x-nya sudah sama, yaitu 2. Berarti tidak usah kita samakan lagi. Nah, kita jadi di belakang. 12 kurang 8 4. 3y kurang 1y adalah 2y, dan ini sudah habis ya. Maka 2y sama dengan 4, berarti y-nya sama dengan 4/2. Berarti y sama dengan 2. Selanjutnya sudah mendapatkan y2, maka kita mencari nilai x-nya. Nilai x-nya berapa? Nilai x ini boleh kalian nilai y ini kalian substitusikan ke salah satu persamaan. Saya menggunakan persamaan yang pertama, yaitu kan 2x tambah 3y sama dengan 12. Maka untuk mendapatkan nilai x, Miss ganti y-nya dengan 2. Maka 2x tambah 3 kali 2 sama dengan 12. Berarti 2x tambah 3 kali 2 6 sama dengan 12. Berarti 2x sama dengan 12, dan 6 ini pindah ruas menjadi kurang 6. Selanjutnya 2x sama dengan 12 kurang 6 adalah 6. Berarti x sama dengan 6/2, dan x sama dengan 3. Berarti kalian sudah dapat titik potongnya, yaitu x, y, x nya 3, y nya 2. Berarti titik potongnya adalah tadi x nya 3. Berarti titik potongnya adalah 3,2. Oke, lanjut langkah selanjutnya kita menentukan uji titik pojok.
Nah, uji titik pojok ini adalah kalian menguji titik-titik yang ada di sekitar daerah penyelesaian. Di sini kan sudah dituliskan ada titik A 0,4, titik B 3,2, dan titik C 4,0 dan D 0,0. Jadi untuk titik D 0,0 ini tidak usah kalian uji. Yang kalian uji adalah selain itu. Nah, berarti titik A nya 0,4. Berarti ini tulis dulu titik di sini 0,4 titik A ya. Selanjutnya titik B 3,2 dan titik C 4,0. Selanjutnya di tabel saja kalian tulis fungsi yang diketahui pada soal. Nah, pada soal ini kan diketahui fungsi fx, y nya 3x tambah 2y. Berarti di sini kalian tulis fungsi fx, y nya adalah 3x tambah 2y. Nah, selanjutnya berarti kalian ganti setiap nilai x dan y-nya dengan fungsi-fungsi yang ada, dengan titik-titik yang ada. Nah, untuk yang pertama ini kan 3x, berarti 3, x-nya berapa? X-nya 0 kan, berarti 3 kali 0 tambah 2y, y-nya berapa? Y-nya 4 kan, berarti di sini 4. Nah, 3 kali 0 ini kan 0 tambah 2 kali 4 8, maka 0 tambah 8 adalah 8. Berarti titik A memiliki nilai 8. Begitu juga yang B berarti kan 3x, berarti 3, x-nya ganti dengan 3 tambah 2y, berarti b-nya ganti dengan 2. Nah, kita hitung 3 kali 3 9 tambah 2 kali 2 4. Berarti titik B ini kita dapat nilai 13. Selanjutnya yang titik C juga sama, 3x berarti 3, x-nya ganti dengan 4 tambah 2y, berarti y-nya ganti dengan 0. Maka 3 kali 4 12 tambah 2 kali 0 adalah 0. Maka di titik C-nya ini kita dapat 12. Sedangkan pada soal diminta untuk menentukan nilai maksimum. Jadi menentukan nilai maksimum ini kalian lihat di uji titik pojok ini mana yang hasilnya paling besar. Nah, di sini hasil yang paling besar atau nilai maksimumnya adalah 13 kan? 13 yaitu di titik B, sehingga nilai maksimumnya adalah 13. Nah, jadi jawabannya adalah 13. Jadi nanti di soal jika ditanya nilai minimum, misalkan nih ditanya nilai minimum, berarti kalian mencari hasil yang paling kecil, yaitu berapa? 8. Berarti minimumnya 8. Karena di soal ditanya nilai maksimum, jadi jawabannya yang paling besar yaitu 13.